Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Madekana Podcast, kita jumpa lagi dalam Madekana Podcast pada kantor urusan agama KUA Kecamatan Negara. Dan pada siang hari ini kita akan membahas masalah kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Niputu Sri Eka Agustini AMD Kep. Beliau adalah bidan pada UPDT Puskesmas 2 Negara. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat Bu ya. Baik Ibu, pada siang hari ini kita ingin bincang-bincang dari Madekana Podcast tentang kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Nah, apa sih Bu yang harus dipersiapkan bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan itu terkait dengan reproduksi keluarga? Persiapan kesehatan pranikahnya itu apa yang harus disiapkan? Terima kasih Bu ya atas pertanyaannya yang cukup bagus. Di sini untuk bagi calon pengantin itu benar-benar harus disiapkan ya Bu ya. Soalnya ini calon pengantinnya itu kan akan menjadi ibu ya. Itu juga sangat penting. Nanti di sana dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Nanti biasanya kalau bagi calon pengantin itu harus sekarang pemeriksaan kesehatan bisa di puskesmas ya. Nanti dilakukan pemeriksaan lengkap seperti kalau misalnya cek darah, diharuskan cek darah bisa dicek nanti seperti langsung ke puskesmas cek HB Bu ya, hemoglobin itu normalnya itu kan HB-nya itu di atas 12 ya. Nanti kalau misalnya kurang dari 12 itu nanti bisa dikasih vitamin ya, vitamin tablet tambah darah namanya Bu. Soalnya itu beresiko kalau misalnya pada ibu hamil itu kalau misalnya anemia atau HB-nya rendah bisa terjadi perdarahan Bu ya, sangat bahaya bagi ibu bersalin. Berarti baik yang harus dipersiapkan Ibu bidan termasuk penambah darahnya, anemia tadi. Jadi ibunya itu harus benar-benar sehat kan gitu ya, sebelum melaksanakan pernikahan. Berarti mereka harus sering datang ke puskesmas Ibu ya. Ya, pokoknya sebelum melaksanakan pernikahan itu harus melakukan cek terlebih dahulu ya, terlebih dahulu. Baik Ibu, kemudian seberapa penting sih Bu bagi calon pengantin tadi, baik suami maupun istri itu untuk melakukan kesehatan reproduksi keluarga itu seberapa pentingnya sih gitu? Di sini sangat penting Bu ya. Di balik itu juga kan dari pihak puskesmas juga kita dapat memantau kesehatan ibu dan janinnya. Ya, nanti kalau misalnya ada indikasi nanti bisa diperiksa lebih lanjut Bu ya, kita dapat memantaunya dan harus minum vitamin juga rutin itu. Kalau misalnya baru pertama hamil harus cek lab begitu Bu ya, cek lab lengkap Bu ya. Terus kalau misalnya nanti pas mau melahirkan itu juga harus cek lab juga Bu ya, biar tahu proteinnya aman gitu Bu ya, darahnya juga anemia atau tidak. Berarti intinya calon pengantin itu harus sering datang ke puskesmas Bu ya untuk cek lab maupun kesehatan itu ya. Itu berapa ini sekali Bu ya? Ini hamilnya itu Bu. Pas hamilnya. Pas ibu hamilnya. Di sini disarankan kan pas hamil pertama itu harus cek lab lengkap Bu ya. Itu di puskesmas di ya Bu ya. Puskesmas bisa, soalnya di puskesmas kan lengkap gitu ya. Cek darah kayak cek darah, protein gitu tuh harus Bu ya. Nanti pas mau melahirkan juga harus dicek dicek lab sama USG juga ya, biar tahu posisinya bagaimana, posisi janinnya itu Bu ya, bisa dipantau juga sama dokter spesialisnya juga Bu. Berarti itu ketika hamil sudah ketahuan Bu ya posisi janin sehat apa enggak, itu harus sering cek ke harus di USG juga ada penambahan biar tahu. Iya. Nah itu terus ini Bu bagi calon pengantin itu
kesehatan reproduksi apa sih yang paling penting dilakukan oleh mereka itu harus bagaimana sih gitu terkait dengan ini? Ya. Menjaga kebersihan juga penting juga Bu. Ya, kebersihan. Bagi yang perempuan itu kan kalau misalnya dia hamil itu biasanya sering buang air kecil. Nanti bisa dibersihkan biar tidak lembab nanti. Terus dianjurkan jangan memakai panty-liner itu Bu. Ya, cukup dibersihkan yang alat aja. Ini wanita ya. Ya, itu tidak baik juga Bu. Tidak bagus ya tidak itu bagus juga Bu gitu ya. Kalau harus dicuci juga harus dikeringkan, pokoknya harus biar benar-benar bersih biar tidak lembab. Kalau misalnya lembab bisa mempengaruhi kayak keputihan itu Bu. Bisa itu bahaya juga bagi perempuannya juga. Nah, berarti ini kan kesehatan lebih banyak ke calon istrinya ya Bu ya Bu Eka ya. Kalau untuk suaminya itu apa sih yang harus dipersiapkan? Kan lebih banyak ke istrinya karena reproduksi kan ya. Ya. Kalau untuk laki-lakinya itu juga harus harus dibersihkan juga gininya pas misalnya buang air kecil itu harus dibersihkan. Biasanya kan ada tuh bakteri, siapa tahu ada bakteri kan biasanya banyak tuh yang laki-laki itu buang air kecil itu sembarangan ya Bu nggak dicuci, terus celana dalamnya juga nggak diganti gitu. Itu juga dapat mempengaruhi juga penyakit. Ya kasihan juga pada ibunya juga istrinya gitu. Berarti kuncinya baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan itu harus bersih Bu ya, jaga kebersihannya ya, jaga terutama bagi calon istrinya, bagi perempuan itu yang sangat penting Bu ya. Karena itu kan untuk bagi ibu bersalin itu kan karena ada janinnya juga kan, karena hamil itu harus dijaga benar-benar kebersihannya, terus makanannya juga harus bergizi, harus bergizi juga supaya nanti pas tidak mempengaruhi anaknya tidak stunting gitu Bu ya, tidak stunting anaknya ya. Stunting juga gitu. Ya mungkin itu Bu ya yang harus dipersiapkan supaya karena kan stunting itu juga merupakan program pemerintah Bu ya, program unggulan dari Kementerian Agama. Makanya kita dari KUA Kecamatan Negara bekerjasama dengan Puskesmas karena ini berhubungan dengan penurunan stunting dan pencegahannya itu juga dan juga masalah kesehatan reproduksi keluarga. Baik, berikutnya Ibu Widan ya, apa sih kesiapan yang dilakukan oleh calon pengantin terkait dengan kesehatan reproduksi dan juga tentang keharmonisan dari calon pengantin itu? Terima kasih Bu ya. Ini juga pada calon pengantin itu benar-benar siap juga tentang keharmonisan, saling percaya satu sama lain juga harus itu ya. Soalnya bisa juga mempengaruhi kalau misalnya kita nggak saling percaya sama pasangannya, bisa terjadi pertengkaran gitu. Terus kecemburuan itu juga harus saling percaya satu sama lain supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang kan banyak itu yang misalnya kalau misalnya menikah itu beberapa bulan aja ya. Senang-senangnya dia belum tahu kelanjutannya itu bagaimana gitu. Sudah bisa juga harus benar-benar penting juga keharmonisan dalam rumah tangga itu juga sangat penting. Jadi ada kesiapan fisik maupun psikis ya Bu ya, mental maupun materinya harus dipersiapkan supaya terjadinya keluarga yang langgeng, sakinah, mawaddah warahmah itu Bu ya. Terima kasih Bu bincang-bincang kita pada siang hari ini dengan Ibu Niputu Sri Eka Agustini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bincang-bincang lagi Bu ya terkait dengan reproduksi, tentang stunting, tentang germas, apa itu gerakan masyarakat. Di lain waktu mungkin kita bisa bersuara lagi. Demikian sahabat Madekana Podcast, bincang-bincang kita kali ini dengan Ibu Sri Eka. Sampai jumpa lagi di Madekana Podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.